Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, mahasiswa dari program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Sistem Pakar berbasis forward chaining untuk diagnosis awal penyakit pernapasan kronis. Proposal ini lahir dari keprihatinan saya terhadap keterbatasan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dengan memanfaatkan teknologi sistem pakar. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh bantuan awal dalam mengenali gejala penyakit pernapasan kronis secara cepat dan akurat. Untuk latar belakang sendiri, penyakit pernapasan kronis seperti asma, bronkitis, dan PPOK menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan jangka panjang. Di Indonesia, masalah ini semakin berparah dengan belum meratanya fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Masyarakat kerap kesulitan memperoleh diagnosis yang cepat dan tepat. Maka dari itu, pengembangan sistem pakar menjadi penting. Sistem ini memanfaatkan metode forward chaining yang bekerja dengan menelusuri dari data gejala menuju diagnosis. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi awal mengenai kondisi kesehatan mereka tanpa harus bertemu langsung dengan dokter. Kemudian terdapat tiga pernyataan utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana merancang sistem pakar yang akurat dalam mengenali penyakit pernapasan kronis. Kedua, bagaimana cara memastikan bahwa sistem tersebut dapat divalidasi secara medis agar dapat diagnosis dapat agar hasil diagnosis dapat dipercaya. Kemudian ketiga, bagaimana sistem ini bisa memberikan saran atau tindakan lanjutan setelah diagnosis diberikan. Kemudian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem berbasis gejala yang dapat digunakan untuk masyarakat umum, tervalidasi oleh data nyata dan mampu memberikan arahan medis yang sesuai. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademik dengan memperkaya literatur mengenai penerapan sistem pakar, tetapi juga memiliki dampak praktis dan signifikan. Masyarakat umum, terutama yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, dapat menggunakan sistem ini sebagai alat bantu diagnosis awal. Instansi kesehatan pun memanfaatkannya sebagai sistem screening awal. Selain itu juga hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi fondasi bagi pengembangan sistem kesehatan digital yang lebih canggih dan mudah diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun di masa depan. Untuk selanjutnya, beberapa studi sebelumnya menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Wahyuni 2024 menunjukkan bagaimana sistem pakar dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit pernapasan secara dini. Syuat Al 2021 menerapkan sistem pakar dalam konteks pandemi 2019 lalu di COVID-19. Kemudian membuktikan efektivitasnya dalam kondisi darurat. Zhang et al. 2021 menekankan pentingnya sistem yang ringan dan mudah diakses melalui web. Sementara Al-Hazab et al. Yang 2020 membahas bagaimana teknologi kesehatan harus mudah diakses oleh berbagai kalangan. Semua referensi ini mengandung relevansi dan urgensi dari pengembangan sistem pakar berbasis forward chaining. Selanjutnya, metodologi isi. Metode penelitian ini adalah research and development yang dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga validasi sistem. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan tenaga medis, dan observasi kasus nyata. Sistem akan dirancang dengan menyusun basis aturan dari gejala dan penyakit yang telah ditentukan. Selanjutnya, sistem diimplementasikan dalam bentuk antarmuka web yang user-friendly agar dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja. Setelah selesai, sistem akan diuji dan divalidasi baik secara teknis maupun klinis.
Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi proposal penelitian ini. Saya berharap bahwa sistem pakar yang dikembangkan nantinya dapat menjadi alternatif solusi dalam membantu masyarakat mengenali gejala penyakit pernapasan secara dini. Tidak hanya itu, sistem ini juga diharapkan dapat mendorong digitalisasi layanan kesehatan yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.